Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi pendidikan akan mengulas materi mengenai review literatur. Baik, sebelum kami mengulas materi mengenai review literatur, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ula Zainatul Hikmah dengan nomor induk mahasiswa 210103110042. Rekan saya bernama Nia Silveris dengan nomor induk mahasiswa 210103110064. Rekan saya selanjutnya bernama Febiani dengan nomor induk mahasiswa 210103110075. Rekan saya selanjutnya Dila Fitri Azhara dengan nomor induk mahasiswa 210103110076. Dan yang terakhir bernama Alfi Baroka dengan nomor induk mahasiswa 210103110078. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari literatur review. Literatur review itu berisi tentang mengenai bahan penelitian lain yang diperoleh dari rujukan utama yang dijadikan sebagai acuan kegiatan penelitian. Jadi, literatur review itu merupakan acuan dari kegiatan penelitian. Literatur itu kan seperti buku ya. Nah, seperti buku acuan. Jadi, kalau tanpa adanya literatur review itu penelitian itu kurang struktur. Kemudian dalam literatur review ini diajarkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang kritis mengenai pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada perumusan masalah. Jadi sebelum kita meneliti suatu penelitian, kita harus berpikir secara kritis mengenai rumusan masalah apa yang harus kita uraikan dan harus kita pecah, seperti itu. Jadi literatur review ini itu berisi mengenai ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis mengenai beberapa sumber pustaka yang berupa artikel, buku, atau informasi dari internet. Lalu topik yang dibahas juga biasanya ditempatkan pada bab awal. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa literatur review merupakan suatu kerangka atau konsep untuk melakukan analisis dan klarifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukannya itu berupa buku, jurnal, dan majalah. Dengan begitu, peneliti dapat lebih mudah atau lebih memahami. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan topik yang kedua atau poin yang kedua, yaitu proses literatur review. Nah, dalam literatur review yang baik itu tidak hanya sekedar meringkas dari berbagai sumber ilmiah saja, namun di dalamnya itu juga harus mampu menganalisis, melakukan sintesis, dan mengevaluasi secara kritis untuk memberikan gambaran dan juga informasi terhadap suatu topik atau masalah. Nah, dalam literatur review ini ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengkaji literatur review tersebut. Yang mana sumber-sumber yang bisa kita gunakan itu meliputi data primer atau primary sources seperti jurnal, tesis, disertasi, lalu juga bisa dari sumber data sekunder atau secondary sources seperti buku, lalu majalah, koran, dan juga kita itu bisa mengambil dari sumber dengan penelusuran dari komputer atau online database. Nah, dari sumber-sumber tadi dapat memberikan gambaran dan juga ide yang lebih luas tentang topik yang ingin kita kaji. Selain itu juga dapat memantapkan ide yang telah kita temukan sebelumnya. Oke, lanjut langkah-langkah dalam literatur review. Nah, langkah-langkah literatur review yang pertama adalah formulasi permasalahan. Jadi, dalam formulasi permasalahan ini pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest atau sesuai dengan minat. Jadi
dalam formulasi permasalahan ini kita itu harus memilih topik yang sesuai atau yang sesuai dengan minat kita atau sesuai dengan keinginan kita. Mengapa? Karena kan kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita itu akan sepenuh hati melaksanakannya. Nah, apabila tidak sesuai dengan keinginan kita itu akan merasa mengganjal kayak gitu. Terus kita itu melaksanakannya itu tidak sepenuh hati, tidak bisa mengekspresikan diri kita dengan sepenuhnya. Nah, dari hal-hal tersebut dapat mengakibatkan yang namanya kemungkinan dalam proses literatur review tersebut itu tidak bisa berjalan dengan lancar, ataupun kalau memang seandainya bisa, hasilnya itu mungkin tidak dapat maksimal kayak gitu. Nah, selanjutnya dalam formulasi permasalahan ini, dalam menentukannya itu kita itu bisa dengan cara memindai berbagai jurnal akademik. Terus kita juga dapat mendiskusikannya terlebih dahulu dengan kolega atau rekan peneliti, rekan sesama peneliti, atau juga rekan pendidik. Nah, itu bisa. Nah, setelah kita dapat suatu topik, kita itu harus fokus pada satu topik tertentu saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah menemukan literatur yang relevan. Jadi, seorang peneliti yang akan menulis atau menyusun sebuah tinjauan teori dalam sebuah penelitian, maka ia itu harus menemukan literatur yang terkait, yang klop, yang cocok gitu dengan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah disusun. Nah, untuk mampu mendapatkan suatu referensi, baik itu dalam artikel ilmiah atau buku yang sesuai, seorang peneliti tersebut itu harus mengawali dengan yang namanya identifikasi literatur, yaitu dengan mentipologikan atau mengelompokkan variabel dari judul yang dipilih. Nah, saya punya contoh misalnya di sini itu saya mengambil judul Quran Surat Al-Kafirun dalam tafsir audiovisual kognisi sosial, tafsir tentang toleransi beragama pada ragam postingan akun hijab. Nah, di sini saya mengelompokkannya atau mentipologikannya menjadi 3, yaitu yang pertama adalah penafsiran Quran Surat Al-Kafirun dan toleransi beragama, yang kedua ada tafsir audiovisual di Instagram, dan yang ketiga adalah kognisi sosial. Oke, langsung saja. Misalnya di sini saya mengambil tipologi variabel judul yang pertama. Tadi itu penafsiran Quran Surat Al-Kafirun dan toleransi beragama. Nah, dari kata-kata variabel yang pertama ini kita bisa jadikan keyword atau kata kunci untuk mencari literatur yang sesuai dan yang relevan dengan topik yang kita pilih. Di mana sih kita itu bisa mencari keyword tersebut? Kita bisa mencarinya itu di berbagai website ya, bisa dari Google Scholar, katalog perpustakaan, EBSCO, Medline, dan website lainnya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi sumber atau analisis literatur review. Nah, setelah kalian mengumpulkan literatur tadi, kemudian kan kalian klasifikasikan berdasarkan tipologi yang sudah dibagikan tadi. Nah, cara selanjutnya adalah evaluasi sumber literatur review atau analisis literatur. Nah, di sini saya akan ambil contoh membuat literatur review dari artikel jurnal atau artikel ilmiah. Nah, cara menganalisis ini itu sangat mudah dan sangat cepat. Di sini saya memiliki beberapa tips yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pengevaluasian suatu sumber tersebut. Nah, antara lain yaitu melakukan skimming atau membaca dengan cepat. Lalu juga dengan paragraf statement atau kalimat yang penting dalam suatu paragraf, biasanya itu berada di paragraf awal ya, kayak gitu. Selain itu, kalian juga bisa menganalisis artikel jurnal kalian hanya cukup membaca abstraknya saja dan judulnya saja untuk mengetahui apakah referensi yang telah ditemukan tadi itu relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian.
Lalu bagaimana sih jika abstrak dari artikel yang telah dicari atau di-download dari Google Scholar misalnya itu tidak menggambarkan alur penelitian dari artikel tersebut? Nah, caranya kalian itu bisa menambah bacaan, yaitu dengan membaca latar belakangnya. Lalu kalau memang dirasa kurang juga, kalian juga bisa menambahkan membaca bagian kesimpulan dari artikel tersebut. Seperti itu. Nah, evaluasi sumber literatur review atau analisis literatur ini itu memiliki tujuan. Tujuannya itu diantaranya itu dapat melihat apakah penulis sumber tersebut itu memang benar-benar orang yang memiliki otoritas di dalam permasalahan yang diangkat, lalu menghindari hasil searching yang tidak valid dari Google atau sistem searching lainnya. Kan biasanya ada nih mungkin jurnal, mungkin artikel yang tidak valid tetapi gampang diakses. Nah, untuk cara menghindarinya itu bisa dengan evaluasi. Nah, selain itu tujuan yang lainnya adalah dapat menganalisa yang digunakan penulis, apakah emang penulisannya udah tepat atau belum, seperti itu. Lalu lanjut yang keempat adalah membuat summary atau rangkuman terhadap isi sumber-sumber yang telah dicari. Nah, karena di sini tentunya peneliti itu tidak hanya menganalisis satu atau dua artikel jurnal saja kan, maka untuk memudahkannya dalam proses summary atau membuat rangkuman itu bisa dengan cara meng-highlight judul autornya terlebih dahulu, lalu tahun terbit, sumber, metode penelitian, hasil penelitian, atau penemuan dari literatur yang diteliti. Bisa juga kesimpulannya, sarannya, serta ide-ide besar ya yang dirasa itu penting, seperti itu. Nah, saya sarankan juga setelah di-highlight tadi, setelah dicari hal-hal yang penting tadi, itu untuk langsung di-input ke tabel literatur review dengan isinya itu sesuai dengan apa yang di-highlight tadi, agar kita itu lebih mudah dalam mencari kesamaannya, mencari ketidaksamaannya, memberikan pandangan, membandingkan, bahkan meringkasnya. Nah, sehingga pada saat menulis studi pustaka atau literatur review, kita itu bisa gampang gitu, tidak perlu mengulang lagi untuk membaca sumber secara keseluruhan, kayak gitu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menulis literatur review. Nah, tahapan terakhir ini itu mulai menyusun literatur review itu sendiri, disesuaikan dengan informasi dan juga data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, saat proses penyusunan ini itu disesuaikan dengan format standar penulisan naskah akademik yang meliputi pendahuluan, lalu ada isi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian pastikan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu boros kata. Gunakan juga itu kata yang sederhana, padat, singkat, dan jelas. Ada satu hal lagi yang bisa dijadikan tips dalam penulisan literatur review, yaitu adalah parafrase, di mana melakukan pengungkapan ulang terhadap pernyataan orang lain dengan cara yang berbeda dengan aslinya. Jadi ada bedanya dengan aslinya. Tidak tidak sama persis dengan apa yang kita kutip, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian kuantitatifnya. Untuk kualitatifnya nanti akan dijelaskan teman saya berikutnya. Yang pertama, penelitian kuantitatif ini diawali dengan melakukan berbagai literatur yang sudah ditemukan atau disimpulkan sebelumnya secara luas dan relevan. Yang kedua, dari literatur tersebut nantinya akan digunakan sebagai latar belakang atau kerangka konseptual pada penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, lebih fokus pada hipotesis atau metode yang akan digunakan. Yang keempat, bergantung pada variabel spesifik. Maksudnya itu angka atau bilangan yang nantinya bisa diolah dan menghasilkan data yang akurat.
Yang kelima yaitu perlu adanya pendekatan inklusif atau pendekatan terbuka terhadap topik penelitian umum. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyimak tuh penggunaan literatur review pada penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya teman-teman, baik itu di penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif, literatur review ini memiliki peran yang sangat mutlak diperlukan dalam setiap penelitian. Nah, kan literatur review itu kita meninjau kembali atau melihat kembali penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, yang nanti setelah kita melihat literatur review itu, kita memiliki gambaran yang gambaran yang sesuai sama penelitian kita, yang nantinya kita gunakan untuk keperluan penelitian kita. Misalnya, kita melihat penelitian tentang problematika pembelajaran daring pada saat COVID-19. Nah, di situ kan kita literatur review, kita melihat meng-cross check kembali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Jadi nanti kita memiliki gambaran ketika kita melakukan penelitian kita. Nah, pada penelitian kualitatif, mereka tidak mengawali penelitiannya dengan melakukan pencarian literatur atau literatur review. Nah, kenapa? Karena ketika kita peneliti kualitatif ini melakukan literatur review, takutnya informasi-informasi yang didapat dari literatur itu akan mempengaruhi si peneliti, baik itu dalam tujuan peneliti, ide, dan juga konsep. Takutnya berubah setelah melihat literatur itu. Maka dari itu, sebaiknya peneliti kualitatif tidak mengawali penelitiannya dengan literatur review terlebih dahulu, dan juga untuk agar mereka itu merasa asing dengan fenomena yang akan dia teliti ini. Nah, gimana cara biar membuat dirinya asing dengan fenomena yang akan dia pelajari nanti? Yaitu dengan tidak memulai penelitian dengan literatur review. Jadi penelitian kualitatif itu membatasi dirinya untuk mempelajari literatur review. Tetapi mereka tetap mempelajari, tapi tidak secara mendalam gitu. Itu tadi alasannya agar informasi-informasi yang didapat dari penelitian kualitatif dari literatur review itu tidak mempengaruhi si peneliti ini. Walaupun pada penelitian kualitatif, literatur review ini kurang memiliki kegunaan yang penting dalam melatar belakangi penelitian. Namun setidaknya literatur review ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kepekaan teoretik peneliti untuk mengenali hal-hal yang penting terhadap penelitiannya melalui literatur review tadi. Nah, di awal saya sampaikan bahwasanya peneliti kualitatif membatasi dirinya untuk tidak terlalu mempelajari secara mendalam tentang literatur review yang berkaitan dengan apa yang akan ditelitinya, karena takutnya informasi-informasi yang dia dapat dari literatur review itu dapat mempengaruhi si peneliti tadi, baik itu ide dan konsep dan lain-lainnya. Nah, begitu ya teman-teman. Peneliti kualitatif ini tidak mempelajari secara mendalam literatur review, bukan berarti dia tidak menggunakan literatur review itu sama sekali, tidak guna, tapi tidak terlalu seperti itu. Nah,
Dengan dia membaca, menelaah hasil-hasil studi terdahulu, hasil literatur review terdahulu, kepekaan peneliti terhadap subjek apa yang harus dicari untuk diteliti itu menjadi lebih baik. Nah, dengan kepekaan yang lebih baik ini, peneliti dapat merencanakan dan menyusun daftar wawancara yang lebih signifikan untuk ditanyakan kepada partisipan. Seperti itu. Manfaat lainnya dari penggunaan literatur review pada penelitian kualitatif adalah mengabsahkan atau membuktikan ketepatan hasil temuan penelitian, terutama pada penelitian kualitatif yang menguji kebenaran suatu teori. Nah, dengan menggunakan literatur yang sudah ada, peneliti dapat memberi penjelasan tentang berbagai rasionalisasi adanya persamaan atau perbedaan teori atau konsep yang merupakan hasil temuan dari literatur terdahulu. Nah, maksudnya tuh gini, ketika saya melakukan penelitian menguji kebenaran suatu teori, nah, misal teori yang saya temukan ini sama dengan literatur terdahulu, dengan penelitian terdahulu. Jadi literatur terdahulu ini memberikan dukungan terhadap hasil penelitian saya. Oh, sama loh, teorinya tuh benar kayak gitu. Jadi tujuannya itu, manfaatnya memberikan dukungan tambahan terhadap pengabsahan atau pembenaran pembuktian hasil penelitian. Seperti itu. Nah, pada penelitian kualitatif, mempelajari literatur juga bermanfaat untuk peneliti dalam menyusun kerangka atau naskah pertanyaan yang akan diajukan pada partisipan. Nah, daftar pertanyaan ini tadi hanya berfungsi sebagai acuan awal saja untuk meyakinkan subjek tentang tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Yang nantinya daftar pertanyaan ini akan dikembangkan seiring berjalannya proses penelitian sesuai dengan kondisi dan juga situasi yang ada di lokasi di mana penelitian tersebut dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu pada penelitian fenomenologi. Nah, ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, yang mana sebaiknya pada penelitian ini peninjauan dan penulisan literatur itu sebaiknya digunakan setelah dilakukan pengumpulan data dan data tersebut dianalisis. Nah, tujuannya sama seperti yang saya jelaskan awal tadi, agar peneliti kualitatif tadi ini tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang ada pada literatur review tadi, yang ada pada literatur tadi itu. Jadi kalau dia terpengaruh, takutnya akan merusak tujuan penelitiannya sudah dia tentukan, ide-ide yang sudah dia bentuk, dan juga teori konsep-konsep yang sudah dia rencanakan, itu takutnya mempengaruhi itu semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajer referensi. Nah, referensi manajemen software itu merupakan software yang membantu peneliti atau siapapun dalam mengelola dokumen referensinya seperti buku, artikel, book chapter, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa aplikasi reference manager yang umum digunakan itu seperti EndNote, Mendeley, dan Zotero. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan Mendeley. Yang pertama yaitu dengan mendownload Mendeley-nya terlebih dahulu. Nah, setelah terdownload, kita bisa langsung memasukkan atau mendaftarkan email dan juga password di Mendeley. Yang kedua yaitu dengan membuka Mendeley yang telah terinstall. Nah, kita bisa langsung membuka Mendeley yang kemudian akan muncul tampilan seperti di samping. Kemudian, yang ketiga yaitu dengan menghubungkan Mendeley ke Word. Nah, caranya yaitu
dengan menghubungkan Mendeley ke MS Word dengan cara melakukan install MS Word ke plugin. Nah, setelah terdownload, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan install. Nah, setelah terpasang dan juga tersambung dengan MS Word, barulah bisa kita gunakan. Nah, ketika kita membuka Word, maka akan muncul di menu file sebagai berikut. Nah, seperti di gambar di samping ini, kita bisa melihat ada tambahan menu yang bisa dijadikan sebagai cara penggunaan Mendeley nantinya. Langkah selanjutnya yaitu dengan membuka folder. Jadi file PDF yang ada ini kita dibuatkan folder terlebih dahulu. Nah, ini tuh berfungsi untuk memudahkan di proses selanjutnya. Untuk membuka folder dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian drag file. Nah, setiap semua file yang sudah ada itu bisa langsung di-drag ke aplikasi Mendeley. Yang ketujuh yaitu dengan kelengkapan file pada PDF. Terkadang banyak file PDF yang tidak memiliki identitas lengkap seperti nama penulis, tahun, nama jurnal, dan lain sebagainya. Nah, jika hal ini terjadi, maka kita harus melakukan editing secara manual. Sebaliknya, jika semua file PDF sudah lengkap, maka kita bisa langsung dan juga otomatis tersusun referensinya. Kemudian yang ke-8 dengan menulis citasi secara otomatis. Langkah ini dengan membuat citasi referensi secara otomatis. Cara penggunaan Mendeley ini sebenarnya tuh mudah dan juga sederhana. Dengan cara seperti ini, yaitu yang pertama dengan cari menu view. Nah, setelah kita memilih view, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Kemudian, kita klik citation style. Terus, bagaimana jika tidak ada style di sana, yaitu bisa kita mengunduh style di laman Zotero. Kemudian, dengan menuliskan jurnal. Tahap selanjutnya yaitu dengan mengetikkan jurnal yang dituju. Caranya yaitu cukup klik jurnal yang diinginkan, kemudian secara otomatis jurnal akan terdownload. Setelah itu, file yang terdownload umumnya dalam bentuk CSL dan dapat dipindah ke folder lokal disk. Kemudian cek lokasi meletakkan hasil jurnal download yang sudah disinggung sebelumnya, yang tadi dengan mengetikkan jurnal yang dituju. Kemudian file sudah terdownload dipindah ke local disk C, kemudian pilih program file dan pilih Mendeley desktop dan juga pilih citation style. Nah, setelah itu kita menyisipkan citasi. Adapun jika kita ingin menyisipkan citasi itu cukup masuk ke menu MS Word, kemudian reference, kemudian insert citation. Nah, kemudian ketik keyword citasi yang ingin kita cantumkan, lalu kita bisa klik keyword atau kata kunci setelah klik OK. Kemudian membuat daftar pustaka. Nah, ini adalah langkah terakhir, yaitu dengan membuat daftar pustaka, yaitu dengan cara klik reference, kemudian insert bibliografi, kemudian akan muncul secara otomatis daftar pustaka yang sudah tersusun otomatis. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.